Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak level 6 yang solih dan solehah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kita bertemu kembali ya. Kali ini dalam materi penerapan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hari ini kita lebih banyak pada review materi yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Khadijah minggu kemarin. Kita ingat kembali ya jenis-jenis rangkaian listrik yang ada di sekitar kita. Yang pertama, rangkaian listrik seri, yaitu rangkaian yang disusun berderet dengan sumber energi dan saklar. Ini gambarnya ya, tidak ada cabang sama sekali. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel, yaitu rangkaian yang disusun berjajar terhadap sumber energi dan saklar, berderet bercabang ya. Sekarang kita lihat perbedaan dari masing-masing rangkaian ya, antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, susunan komponennya disusun berderet. Kemudian untuk rangkaian paralel, dia berjajar atau bercabang, sedangkan untuk seri tidak bercabang. Kemudian nyala lampu ketika salah satu dimatikan. Pada rangkaian seri, semua lampu akan mati. Sedangkan pada rangkaian paralel tidak mati semua ya, karena masih ada arus listrik. Yang ketiga, tentang pembuatan rangkaian. Untuk rangkaian seri itu lebih mudah dibuat, sedangkan rangkaian paralel lebih rumit dibandingkan rangkaian seri. Bagaimana kondisi komponen listrik ketika dihubungkan? Untuk rangkaian seri berpijar, tapi terangnya tidak sama, karena harus berbagi ya. Kemudian untuk rangkaian paralel berpijar dan terangnya sama. Sekarang kita lihat persamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Ternyata mereka tetap memiliki kesamaan. Yang pertama, daya dan arus listrik rangkaian seri dan paralel memiliki kesamaan pada kebutuhan sumber tegangan listrik. Sama-sama harus memakai sumber tegangan listrik. Kemudian, sama-sama memiliki daya listrik yang cukup besar. Yang ketiga, kedua rangkaian bisa digunakan secara bersama-sama atau dicampur ya, jadi membentuk rangkaian gabungan. Selain kedua rangkaian di atas, masih ada satu lagi jenis rangkaian, yaitu rangkaian campuran atau rangkaian gabungan. Rangkaian gabungan adalah rangkaian yang tersusun antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi jika salah satu lampu dipadamkan pada setiap rangkaian ya. Yang pertama, pada rangkaian seri, ketika satu lampu dimatikan, pada gambar di bawah ini rangkaian serinya, jika lampu A dipadamkan atau diambil dari rangkaian, maka lampu B dan C akan ikut padam. Hal ini karena arus listrik terputus pada lampu A, sehingga tidak ada arus listrik yang menuju lampu B dan C. Sekarang kita lihat ketika pada rangkaian paralel diambil satu lampu, apa yang akan terjadi? Ya, betul. Pada rangkaian paralel, jika satu saklar dimatikan, maka yang terjadi adalah lampu 1 akan padam dan lampu 2 tetap menyala. Hal ini disebabkan karena aliran arus listrik terputus pada saklar 1 sehingga lampu 1 padam, sedangkan lampu 2 tetap menyala. Yang ketiga,
Pada rangkaian campuran, kita lihat apa yang terjadi jika satu lampu dipadamkan. Kita lihat ya pada rangkaian gabungan di bawah. Jika lampu satu padam, maka semua lampu akan padam juga. Hal ini karena lampu 2 dan 3 tersusun secara seri dengan lampu 1, sehingga ketika tidak ada listrik pada lampu 1, maka lampu yang lain tidak bisa menyala juga. Berbeda ketika yang dipadamkan lampu 2, maka lampu 1 dan lampu 3 akan tetap menyala karena tetap ada arus listrik yang mengalir. Nah, sekarang apa saja sih penerapan rangkaian listrik pada kehidupan sehari-hari kita? Apakah itu terpakai? Ya, tentu sekali dipakai ya. Jadi untuk contoh penggunaan rangkaian seri misalnya pada pembuatan lampu hias saat perayaan 17 Agustus banyak ya. Atau misalnya untuk teman kita yang Kristiani biasanya juga untuk menghias pohon Natal. Kemudian lampu hias di taman kota banyak yang menggunakan rangkaian seri. Kemudian contoh penggunaan rangkaian paralel pada lampu lalu lintas. Kemudian pada beberapa rangkaian lampu di rumah kita biasanya disusun secara paralel sehingga ketika satu mati yang lainnya tidak ikut mati. Kemudian penggunaan alat elektronik misalnya TV itu tersusun secara paralel. Yang ketiga yaitu contoh penggunaan rangkaian campuran. Di sini adalah pemasangan lampu di sekolah, di rumah sakit atau tempat umum yang lain. Bisa juga di rumah kita juga bisa juga ya. Kadang ada yang rangkaiannya campuran. Oke, mutiara Al-Quran apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Masih sama dengan saat materi awal rangkaian listrik ya, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 35, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi meski tidak disentuh api. Masih ada lanjutannya ya, nanti silahkan dibaca di Al-Qur'annya masing-masing. Kita mengambil hikmah dari setiap yang sudah disampaikan Allah melalui kitabnya. Oke anak-anak yang soleh-solehah level 6 semuanya, insya Allah untuk materi hari ini cukup. Insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.